sensitifnya wanita sebelum ibadah. Siap Kakak Sensi Caka, Masya Allah. Setelah kita menikah ya Kakak Sensi Caka, apa sih yang kita harapkan kalau ingin mendapatkan keturunan? Ya, kita gak akan mendapatkan keturunan kalau kita tidak melakukan ibadah pasangan suami istri tersebut. Nah, meskipun ibadah itu adalah untuk memenuhi akan kebutuhan syahwat manusiawi, tetapi bukan berarti Kakak Sensi Caka kita melakukannya itu asal-asalan gitu ya. Jadi itu harus sesuai dengan akhlaknya, harus sesuai dengan adabnya, itu kalau yang diajarkan oleh syariat, oleh agama. Nah, makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah salah satu di antara kalian mendatangi istri kalian seperti mendatangi hewan. Waliyakun bainahuma rasulun, hendaknya di antara suami istri tersebut itu ada utusan. Ya, nah ini apa sih Teteh yang dimaksudkan rasulun, yang dimaksudkan utusan tersebut gitu ya? Yang dimaksudkan utusan ini adalah kalau sang suami mau ngajak istrinya itu harus memberikan dulu kode-kode tertentu, itu maksudnya. Nah, kodenya ini kata Rasulullah bisa dilakukan dengan al-qublah, bisa dilakukan dengan, artinya kublah itu mencium ya Kakak Sensi Caka, wal kalamu, dan juga bertutur kata, dan juga berbicara. Kenapa dengan berbicara? Ya karena kalau kita seorang suami mau ngajak istrinya berbicara dengan lembut, berbicara yang menyenangkan hati perasaan istrinya, itu yang sangat disenangi. Karena kan kalau wanita lebih besar dominan di hati ya kan, maka bertutur katalah dulu dengan yang menyenangkan gitu ya perasaan sang istrinya. Nah, di dalam kitab Asrarul Jima juga ini semakin diperjelas ya Kakak Sensi Caka, karena menurut karyanya Imadul Hikam bahwa kublah, bahwa mencium itu adalah kode yang paling terbaik. Kata Kakak Sensi Caka, area mana aja itu Teteh aku mengkublah istri aku itu. Maka di dalam kitab Asrarul Jima yang area sensitif wanita itu adalah al-udhunani, ada di dua telinganya wanita gitu ya, atau misalkan di area dua belakang wanita, nanti sama suaminya boleh dikecup atau boleh ditiup lembut merinding gitu insya Allah nanti sang istrinya. Kemudian al-unuku itu ini ya, apa ini, pundak, punduk gitu ya. Kemudian al-ibtu itu ketiak. Meskipun gak semua wanita itu senang pada ketiak, tapi di dalam Asrarul Juma ini dikatakan area sensitif selanjutnya itu adalah ketiak. Kemudian halmatus sadi itu jadi area kecil yang berada di tengah-tengah area dadanya. Oke, paham mungkin apa maksudnya ya Kakak Sensi Caka, ini udah paham. Kemudian al-fukhdani. Kalau al-fukhdani itu apa ya, area kedua paha sang istrinya. Nah itu Kakak Sensi Caka area sensitif wanita kalau yang disampaikan di dalam kitab Asrarul Jima. Intinya lagi nih ya, intinya Kakak Sensi Caka, kita sebagai seorang suami kita itu nggak boleh egois ya, nggak boleh kita ingin senang sendiri, ingin dinafsukan sendiri tanpa sang istrinya sama-sama senang, nggak boleh kita sebagai seorang suami yang egois ya. Jadi bagusnya sang suami menikmati, sang istrinya sama-sama menikmati, apalagi kalau dua-duanya sama keluar. Teteh, kalau istri masih masa iddah lalu suami langsung menjimanya, apakah boleh? Baik Kakak. Oke, jadi ceritanya begini mungkin ya, ada sosok seorang laki-laki atau suami gitu ya mentalak istrinya, dan tentu ini talaknya talak 1 atau talak 2 ya, karena kan kalau talak 3, talak bain itu kan jelas mantan istrinya itu harus menikah dulu dengan laki-laki yang lain. Nah, berarti yang dimaksudkan adalah talak 1 atau talak 2, dan tentu ini masih di dalam masa iddah, karena kalau sudah keluar di dalam masa iddah kan kalau pengen menyatu itu harus melakukan akad kembali. Nah mungkin yang dimaksudkan kakak ini kok belum rujuk, tapi kok suaminya tapi kok ini suaminya malah ujuk-ujuk menjima istrinya ya, mantan istrinya, mungkin ini kalau sudah mentalak. Nah itu bagaimana hukumnya? Mungkin seperti itu ya Kak ya pertanyaannya. Baik, kakak itu ikhtilafiyah Kak, ada perbedaan pendapat ulama. Kalau kita berbicara menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu tidak boleh kita sang suami itu sebelum merujuk udah langsung bercampur gaul, karena kan di dalam rujuk itu sama seperti akad. Karena kalau misalkan kita lihat di dalam kitab Fiqhul Islami bahwa rujuk itu kan terbagi menjadi 3 rukun. Yang pertama itu kan harus ada yang merujuknya. Siapa yang merujuknya? Berarti sang suami tersebut. Yang kedua itu harus ada istrinya ya, dan yang ketiga itu harus ada sigot. Sigot itu jadi harus ada lafad, harus ada pengucapan kata rujuk. Misalkan
Wahai istriku, maafkan Kakang. Kakang ingin merujuk lagi gitu padamu, dan istrinya jawab oke, oke, oke. Misalkan itu ada kan, ada ucapan, ada bahasa sang suaminya ingin merujuk kembali gitu kan kepada istrinya. Nah itu adalah ucapan lafaz, itu termasuk ke dalam rukun. Jadi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i harus ada sigat, harus ada ucapan dulu. Meskipun ulama yang lain berpendapat bahwa rujuk tersebut itu bisa dilakukan dengan suatu tindakan, dan salah satu tindakannya itu adalah dengan melakukan hubungan intim atau hubungan badan. Jadi ulama satu lagi mengatakan kalau rujuk itu bisa dilakukan juga dengan tindakan, ya salah satunya seperti itu. Nah kalau secara logis juga ya, kalau sama teteh difikirkan ya kayaknya gak mungkin deh ya melakukan hubungan itu kalau misalkan tidak ada ucapan-ucapan gimana dulu gitu ya. Jadi intinya menurut ulama yang satu lagi, kalau sudah melakukan badan ya berarti itu tandanya sudah merujuk kembali. Kira-kira suami wajib gak sih ya memberikan setruk gaji setiap bulan kepada istrinya dan memberikan seluruh seluruh gajinya kepada sang istrinya? Itu kira-kira hukumnya wajib gak sih ya? Coba deh di sini para istri dengarkan ya Teteh ya. Teteh ini mengutip di dalam salah satu referensi Al-Quran di dalam surat Al-Imran pada ayat ke-34. Karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Jadi apa Bunda? Di dalam surat Al-Imran tersebut mengatakan sebagian, tidak seluruhnya. Jadi Bunda nanti tidak perlu kepada suaminya, suamiku kesini kan, gaji bulan ini semuanya. Jangan semuanya memintanya ya Bunda ya. Kan suami kita juga sama, punya keperluannya sendiri ya. Ya tentunya di dalam menata keuangan rumah tangga gitu ya, itu semuanya kembali berpulang kepada kesepakatan suami dan juga istri. Yang penting kedua-duanya sama-sama ikhlas dan sama-sama bahagia menjalaninya ya. Dan saran dari Teteh harus ada keterbukaan antara suami dan juga istri. Karena insya Allah itu akan lebih maslahat. Jangan mau menikahi wanita yang lebih tua. Emang kenapa gitu Teteh? Menurut kalian kalau misalkan kita menikah dengan wanita yang lebih tua, itu akan menjadi masalah gak ya? Tidak menjadi masalah. Coba deh kita perhatikan. Baginda Rasulullah SAW menikahi Siti Khadijah. Usianya sangat lebih tua. Setelah Siti Khadijah wafat, maka baginda Nabi Muhammad SAW menikahi wanita yang jauh lebih muda. Kita sadari bahwa perbedaan usia di dalam rumah tangga pasangan suami istri itu sebetulnya tidak akan mendatangkan permasalahan. Yang penting kita mau berintrospeksi diri dan terus mau belajar. Mengapa laki-laki itu lebih hebat di dalam menjaga keamanan ekonomi dibanding perempuan? Itu karena dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran pada ayat ke-34 bahwa laki-laki adalah pelindung bagi perempuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Oleh karena itu suami diberi tanggung jawab untuk melindungi, untuk mengayomi, untuk mengurusi dan mengupayakan akan kemaslahatan keluarga. Sehingga pantas jika dokter mengatakan jika hipotalamus laki-laki itu lebih besar, lebih lebar dibandingkan perempuan, karena salah satu fungsinya hipotalamus di laki-laki tersebut adalah untuk menjaga keamanan.